Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bertemu dengan saya di pertemuan ke-7 ya, mata kuliah pengantar studi agama-agama. Tema kita pada pagi hari ini 23 November ya 2020 tentang hubungan antar agama dalam berbagai perspektif ya. Apakah itu dari segi etika, dari sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemikir Islam ya atau pemikir Barat kontemporer ya sama-sama menyadari bahwa manusia saat ini berada dalam puncak krisis yang akut ya, di mana kelahiran sains dan teknologi modern ya telah merubah mereduksi ya atau mengganti eksistensi kemanusiaan sebagai potensi ideal ya dan kekuatan dalam dan sebagai kekuatan ideal ya harusnya ya dalam mendesain peradaban modern. Tapi faktanya justru sains dan teknologi sebagai produk ya manusia itu justru menjadi pengendali secara penuh ya kehidupan manusia. Nah, apapun yang menjadi produk ya dari intelijensi dan intelektual manusia, baik itu terutama dari dari pemikiran manusia, melahirkan begitu banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang itu adalah produk manusia. Tapi faktanya justru sains dan teknologi ini akhirnya yang mengendalikan kita, yang mengurus kita. Kita terjebak kepada produk kita sendiri. Kita terkungkung oleh apa yang kita ciptakan sendiri. Sebagai contoh ya, misalnya teknologi Android ini, HP ya. Bayangkan betapa kita semua adik-adik tidak bisa keluar dari cengkeraman teknologi ini, padahal ini buatan manusia, tapi justru manusia nggak bisa bebas lagi. Kita sudah terikat oleh eksistensi alat yang akhirnya membuat kita banyak mengalami reduksi ya, baik dalam hal komunikasi telah berubah ya. Dulu komunikasi itu harus tatap muka ya, face to face ya, secara utuh dengan fisik ya. Tapi sekarang tatap muka juga, tapi sudah dalam bentuk digital. Dan ini sangat mempengaruhi segala aspek ya, baik itu psikis ya, kemudian sosial dan lain sebagainya, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi telah benar-benar hadir untuk memberikan satu sisi peluang ya, tantangan bagi kita di dalam membangun komunitas global ya. Tidak ada lagi sekat-sekat daerah teritori ya. Tapi di sisi yang lain kita juga dikhawatirkan ya dengan adanya dampak-dampak yang negatif ya dari teknologi ini. Nah, tentulah dalam menyikapi keadaan ini dibutuhkan sikap yang lebih aktif dalam memfungsikan nilai-nilai etika dan agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kenapa etika? Karena etika inilah sebenarnya yang dapat menjadi barometer ya, alat ukur kita untuk menjelaskan bagaimana komunikasi yang benar ya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, yang itu bisa mengacu pada nilai-nilai universal. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita tidak melihat siapa dia gitu ya, kemudian apa statusnya dan seterusnya, lebih kepada bagaimana etika yang dibutuhkan dalam sebuah proses hubungan ya, termasuk hubungan antar agama. Nah, sehingga berbicara masalah etika dan agama ini memang tidak bisa terlepas dari masalah kehidupan manusia itu sendiri ya. Dengan demikian hubungan etika dan agama ini
tentulah sangat erat kaitannya dan harus saling isi mengisi, tunjang menunjang antara satu dengan yang lainnya. Memang antara etika dan agama tentu terdapat perbedaan ya, walaupun juga terdapat persamaan. Dia kalau persamaannya ya sama-sama menentukan ya ukuran baik dan buruk dengan melihat perbuatan ya, atau amal perbuatan seseorang. Nah, oleh karena itu tentu saja etika dan agama itu menjadi satu kebutuhan hidup ya, yang memiliki fungsi tertentu, dan itu tetap berlaku dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Misalnya etika dan agama di dalam perpolitikan ya, di dalam hukum, di dalam ekonomi, kebudayaan dan sebagainya, itu saling terkait ya, dan saling menentukan. Kemudian etika tentu mendukung keberadaan agama karena dia memiliki keselarasannya, di mana dalam hal ini etika sanggup membantu manusia dalam menggunakan nalar pikirannya untuk memecahkan masalah. Karena pada umumnya etika itu mendasarkan diri pada argumentasi rasional ya. Kalau agama itu mendasarkan argumentasinya itu pada wahyu Tuhan yang bersifat absolut. Nah, maka dengan demikian sebagai mahasiswa studi agama-agama patut untuk mempelajari etika global ya, etika yang berkembang di masyarakat agama di seluruh dunia, baik yang bersifat non agama atau yang bersifat agama. Yang bersifat non agama itu artinya etika yang dijunjung tinggi di dalam pergaulan global tanpa dikaitkan dengan sumber agama. Artinya dasar-dasar etika ini memang sudah tumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ya, ketika kita bicara tentang etika kebersihan misalnya, atau budaya kebersihan, maka pada beberapa aspek ketika kita bicara tentang kebersihan, kita nggak perlu bicara agama dulu. Jiwa bersih atau rasa ingin bersih itu sebenarnya telah tumbuh dalam diri seseorang. Jadi misalnya ketika kalian melihat sesuatu yang kotor misalnya, maka secara batiniah kita sudah merasa bahwa oh, ini kalau kotoran ini berada di tempat umum ya, kemudian atau kita sendiri yang kotor misalnya, tentu secara naluriah etika itu akan menunjukkan bagaimana cara hidup yang bersih gitu ya, tanpa harus dikaitkan dengan persoalan agama. Kemudian kalau ini dikaitkan dengan persoalan agama, maka dia menjadi terlegitimasi ya dalam fatwa-fatwa, dalam panduan ya, dalam aturan-aturan, kaedah-kaedah yang menekankan betapa pentingnya kebersihan. Dalam hadis dikatakan kebersihan adalah bagian dari iman. Kenapa? Karena tidak mungkin orang beriman itu kotor ya, baik kotor fisiknya atau kotor batinnya. Walaupun memang mungkin bisa kita tafsirkan secara maknawi ya, atau substansi, bahwa kebersihan bagian dari iman ini sebenarnya lebih bersifat batiniah ya. Artinya untuk menjadi orang yang beriman, maka batinnya harus bersih. Orang yang bersih maka tentu akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi tentu saja komunikasi dengan Tuhan tentu tidak bisa dilakukan dengan pakaian yang kotor ya, badan yang kotor, tidak mungkin. Karena secara etika tentu adab berkomunikasi, adab berdialog dengan seseorang, apalagi dengan Tuhan, itu membutuhkan satu persiapan ya, satu keadaan yang
maksimal, yang baik. Nah, kemudian etika dalam kehidupan sosial ya, ketika kita ambil satu nilai utama, misalnya terkait dengan kemandirian, misalnya kemandirian. Bagaimana etika tentang mandiri itu adalah bagian dari bagaimana cara kita untuk tidak menggantungkan diri kepada orang lain ya, tapi mengutamakan bagaimana hidup harus bertanggung jawab pada diri sendiri, tidak tergantung dengan orang lain, dan secara etis itu akan berdampak pada kebebasan kita ya untuk melakukan sesuatu tanpa terikat dengan orang lain, tanpa tergantung dengan orang lain. Nah, sehingga orang yang punya karakter kemandirian atau sifat mandiri dalam hidupnya, maka secara etika dia akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain ya, karena dia tidak punya beban. Dia tidak punya beban ketergantungan terhadap orang lain. Nah, kalian sebagai mahasiswa juga bisa ya memiliki sikap atau nilai kemandirian ini untuk diasah ya dalam kehidupan sehari-hari, minimal dalam konteks kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana cara belajar ya, kemudian bagaimana cara melakukan aktivitas keseharian yang itu tidak mengandaikan atau mengandalkan pertolongan orang lain ya, tapi benar-benar berangkat dari kemandirian kalian sendiri. Nah, yang merasa kuliah ya kemudian masih mengandalkan SPP orang tua ya, pada satu sisi sih wajar-wajar saja ya, tapi harapannya kalau kemandirian ini sudah kalian pupuk dari awal, maka tentu ini akan sangat berguna untuk kalian di masa depan. Nah, kemandirian dalam konteks berorganisasi di dalam agama misalnya itu juga penting dan bagus ya. Artinya jangan sampai kalau sudah berorganisasi lalu hanya mengandalkan bantuan dari pihak lain ya, termasuk pihak pemerintah. Akhirnya organisasi agama menjadi lemah ya, karena dia tidak punya kekuatan untuk menopang dirinya sendiri. Nah, etika ini perlu kita bangun. Nah, kemudian etika yang terkait dengan sifat misalnya kejujuran ya. Kejujuran adalah bagian dari etika yang sebenarnya baik secara rasional atau secara agama itu merupakan sesuatu yang pokok yang harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, kalau dalam kacamata agama kita udah jelas ya, kejujuran ini sebenarnya adalah embodied ya, menyatu di dalam diri kita, dan itu harus menjadi karakter kita, menjadi akhlak kita. Seperti akhlaknya para nabi ya, akhlaknya Rasulullah misalnya, yang memang dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak, dan salah satunya adalah kejujuran. Nah, dalam konteks etika secara umum, kejujuran ini juga merupakan sesuatu yang penting untuk dibudayakan ya dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai anak, baik sebagai teman atau seseorang yang berada di masyarakat. Misalnya ada sebuah kisah ya, pentingnya kejujuran untuk menjadi bagian dalam kehidupan kita ya. Ketika ada seseorang yang pejabat ya di sebuah instansi, dia punya perusahaan besar ya, dia menjabat di sebuah perusahaan karena itu punya dia, dan dia ingin pensiun. Lalu dia ingin menyerahkan perusahaan dia, pimpinannya ini kepada orang atau karyawan yang menurut dia bukan yang cerdas tapi yang jujur. Karena karyawan yang jujur inilah yang sebenarnya yang akan mampu membesarkan perusahaan dia sebagaimana dia melakukannya dulu. Akhirnya dia panggil 3 orang calon ya yang menurut dia paling layak secara kompetensi.
Lalu dia minta 3 karyawannya itu untuk memelihara benih bunga yang sudah dia titipkan ke 3 orang calon pimpinan itu untuk dipelihara di rumah di pot yang sudah disiapkan ya. Dan 3 bulan kemudian kalian harus datang untuk memperlihatkan ke saya seperti apa bunga yang akan tumbuh seperti apa gitu. Jadi seolah-olah pimpinan itu ingin memastikan bahwa ketiga calon pimpinan ini harus bisa merawat bunga tadi sehingga 3 bulan itu diperkirakan sudah bagus. Nah, ketika pulang ke rumah masing-masing, ketiga karyawan itu berupaya untuk melakukan upaya sedemikian rupa bagaimana supaya biji tadi itu, benih bunga tadi itu tumbuh dengan subur. Nah, sampai pada bulan ketiga ternyata benih ini tidak tumbuh-tumbuh gitu. Benih tidak tumbuh-tumbuh. Nah, satu karyawan yang bernama A itu akhirnya bersiasat, wah ini kalau bunganya nggak tumbuh ini saya bisa tidak jadi pimpinan ini. Akhirnya dia mencari bunga lain yang bukan benih yang dikasih oleh pimpinan perusahaan tadi, lalu dia tanam ya, ditempatkan di pot bunga itu dengan membayangkan, mengira bahwa dia akan dipilih untuk menjadi bos di situ karena bunga yang di pot itu bagus ya dan berbunga. Sementara calon pimpinan yang kedua itu ternyata melakukan hal yang sama, dicarinya bunga yang lain ya, yang juga sudah tumbuh bunganya, dia tanam di pot itu padahal sebenarnya bijinya tidak tumbuh. Nah, sementara yang satu lagi calon karyawan ini kebingungan dan dia sebenarnya mau memutuskan untuk tidak ikut kompetisi karena percuma saja, karena benih yang diharapkan tumbuh tadi itu tidak sama sekali tidak tumbuh. Tapi oleh istrinya disuruh laporkan saja ke atasan. Udahlah bang, tidak apa-apa, yang penting abang sudah berikhtiar untuk memelihara bunga ini, sudah disiram betul-betul setiap hari. Kalaupun akhirnya tidak tumbuh ya bagaimana lagi, pokoknya laporkan saja apa adanya. Nah, oleh tadi suaminya akhirnya udahlah, oke, saya dengar pendapat istrinya, lalu dia pun membawa pot bunga yang kosong karena biji tadi tidak tumbuh. Nah, begitu sampai di perusahaan, ketiga-tiganya menunjukkan satu, yang si A memperlihatkan bunganya sudah tumbuh bagus ya, hijau dan berbunga. Kemudian yang lain akhirnya tepuk tangan gitu ya, mengatakan bahwa si A ini berhasil memelihara bunga. Kemudian begitupun yang B, ternyata juga tumbuh bunga yang lain dan mereka tepuk tangan karyawan, wah ini hebat nih. Tapi begitu karyawan yang ketiga ternyata tidak ada bunga, tidak ada benih yang tumbuh ya, hanya biji itu yang tetap ada di pot bunga. Lalu bosnya pun bilang, perlu kalian ketahui bahwa biji bunga yang saya kasihkan ke kalian semua itu sebenarnya sudah saya rebus dengan air mendidih supaya biji itu tidak bisa bertunas, tidak bisa. Jadi sebenarnya ternyata bos tadi itu ingin menguji siapa karyawan yang jujur ya, diiming-imingi dengan jabatan, dengan catatan harus menumbuhkan bunga, tapi sebenarnya bunga itu, biji bunga tadi itu, benih tadi itu tidak disetting untuk tumbuh, sehingga ternyata ujian itu berhasil didapatkan oleh orang yang ketiga tadi, calon yang ketiga. Nah, di dalam kehidupan beragama ya tentu nilai-nilai dan etika itu sangat penting ya. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan ya antara satu pemeluk dengan pemeluk yang lain ya, baik dalam beragama, dalam bertetangga ya, dalam berdialog dan seterusnya, itu sangat penting. Karena kalau kejujuran ini tidak menjadi fundamen dalam perbuatan atau dasar-dasar dari perbuatan, maka tentu orang tidak akan percaya dengan kita. Sehingga
cukuplah etika ini yang kita jadikan sebagai panduan kita dalam perbuatan kita sehari-hari, maka hubungan kita dengan orang lain tentu akan menjadi sangat nyaman. Tapi kalau satu sama lain mengandalkan kebohongan ya, kepura-puraan, maka tentu ini juga tidak akan mampu menjamin keberlanggengan sebuah hubungan. Nah, komunikasi antar agama atau hubungan antar agama yang didasarkan pada etika ya, antara satu pemeluk dengan pemeluk yang lain itu akan menghadirkan sebuah komunikasi beragama yang indah ya. Kita tidak saling curiga antara satu dengan yang lain, kita terbuka antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh misalnya, kalau kalian pergi ke warung kopi ya di Gajah Mada ya, atau toko-toko makanan yang diproduksi oleh orang Tionghoa, nah ada kan tulisan, biasanya ada tulisan halal gitu ya. Nah memang belum ada penelitian, ini menarik untuk kalian teliti ya, apakah halal yang mereka tulis itu berangkat dari nilai kejujuran atau kebohongan. Kalau kebohongan itu bisa saja mereka lakukan, yang penting dagangannya laku. Nah gitu, sehingga mereka menipu supaya orang-orang ya muslim misalnya itu mau berbelanja di situ. Kalau logo itu, simbol itu berdasarkan kejujuran, itu juga perlu diteliti. Seperti apa mereka memastikan bahwa alat-alat makanan, kemudian bahan-bahan makanannya itu benar-benar halal. Atau mungkin sebenarnya mereka berniat baik ya, telah berniat baik dengan mencantumkan logo itu supaya kita yang berbelanja di situ memang memiliki keyakinan penuh bahwa ternyata mereka telah merawat, menjaga atau memastikan mata rantai makanan ini benar-benar halal. Nah, komunikasi antar agama, lintas agama yang berangkat dari nilai-nilai etika ini akan menghadirkan sebuah hubungan antar agama yang harmoni ya. Sehingga sangat penting bagi kita untuk merawat ya, bagaimana keberagamaan kita ini harus berangkat dari sebuah hubungan yang positif ya. Jangan membuat hubungan yang kontraproduktif, apalagi hubungan yang negatif. Hubungan yang negatif itu misalnya kita hanya ingin melihat sisi negatif atau sisi salah dari agama orang lain. Menurut saya itu bukan ciri khas dari mahasiswa studi agama-agama. Nah, kalian boleh memulai ya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana membangun hubungan antara agama ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam sosial, dalam budaya, dalam ekonomi, yang itu dibangun berdasarkan etika ya, yang dibangun berdasarkan moral universal. Sepanjang kalian tidak ingin diperlakukan diri kalian dalam kondisi tertentu ya, maka kalian jangan memperlakukan hal itu kepada orang lain. Jadi lakukanlah sesuatu yang orang lain, yang kalian itu pengen orang lain melakukan hal itu kepada kalian. Kalau kalian ingin dibaiki ya, maka berbuat baiklah kepada orang. Kalau kalian ingin maju, maka dorong orang lain untuk maju. Begitu kalau kata Konghucu ya. Di Kristen juga begitu. Jadi jangan melakukan sesuatu yang kira-kira kamu pun tidak ingin orang melakukan hal itu kepadamu. Jadi itu adalah dasar-dasar etika yang patut untuk kita lestarikan agar hubungan antar agama berjalan dengan harmoni, dengan baik. Ingat, harmoni itu tidak mengandaikan adanya persamaan. Justru harmoni itu adalah keseimbangan dari perbedaan. Coba kalian lihat gitar ya. Gitar itu kan senarnya beda-beda suaranya ya. Tapi karena walaupun dia berbeda, tapi jika dimainkan dengan ritme yang benar, dengan nada yang benar, maka perbedaan senar tadi menghadirkan suara yang indah, menghadirkan irama yang baik. Itulah sejatinya harmoni. Jadi
harmoni itu justru berangkat dari perbedaan. Semakin kita berbeda, sepanjang perbedaan tadi itu dapat diharmonikan, dapat disatukan atau diselaraskan, maka perbedaan tadi akan mendatangkan sebuah hal-hal yang positif ya. Dan itu adalah kehidupan yang harmoni. Silakan adik-adik praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana supaya bisa hidup dalam harmoni ya, dan hubungan antar umat agama berjalan dengan baik. Saya kira itu sesi kita pada hari ini. Kita lanjutkan di platform yang lain ya untuk pertanyaan dan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.